malam anak-anak semua. Saya tadi bilang ada Edi, anak cilik-cilik kabeh. Saya sangat gembira sekali artinya bertemu dengan Anda semua. Memang kalau Mas Puratmadi mengatakan saya, Edi Puratmadi sendiri adalah produk gagal dari IKIP Yogyakarta yang sekarang jadi UNY. Gagal dalam pengertian tidak jadi guru, tapi menjadi orang-orang yang bergerak di luar guru, tapi pada dasarnya adalah guru juga, yaitu mengajari orang-orang untuk menjadi wartawan. Ada dua hal yang kebetulan ya, entah kebetulan itu ketika saya diminta oleh teman-teman Doakdir. Satu adalah pemenang Nobel Sastra tahun 2015 ini, itu adalah jurnalis, bukan karya sastra, tapi karya jurnalistik. Mendapat hadiah Nobel Sastra, itu menguatkan bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa jurnalisme sastrawi orang bilang, ya kalau saya mengatakan jurnalistik sastra itu semakin diakui gitu. Satu lagi hal yang penting kalau Anda membaca kemarin ya, kebetulan saya bawa ini di surya.co.id tanggal 14 Oktober kemarin ada berita begini. Carok tuntaskan dendam ayah 10 tahun silam. Yang mengapa kemudian saya teringat acara ini dan saya bawa, ini adalah satu bahan yang bisa kita lakukan dan bisa kita eksplor untuk menjadi karya jurnalistik sastra. Karena apa? Dalam jurnalistik sastra itu seperti sudah disinggung sedikit, itu adalah penting, itu adalah cerita. Nah sekarang ada orang melakukan pembunuhan, Carok di sini disebut setelah menunggu 10 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu ayahnya itu tewas, dianiaya oleh yang jadi korban saat ini. Kalau misalnya dalam berita biasa, ini sudah selesai dia beritakan bahwa ada seorang anak membunuh seorang yang pelakunya di sini disebut MH singkatan, terus korbannya adalah Marwi 40 tahun. Marwi ini adalah pelaku pembunuhan dari ayah si anak itu 10 tahun, artinya ketika anak ini berusia 13 tahun. Bagi seorang wartawan yang hanya berkutik pada straight news atau berita langsung, dia selesai, sudah selesai berita seperti ini, bagi dia selesai. Padahal kalau kita bisa, ini berita belum selesai. Apa? Selama 10 tahun ini anak ini ngapain? Secara fisiologis dia bagaimana sebenarnya? Apakah dia latihan silat? Apakah dia mengasah pisau? Atau bagaimana? Itu unsur fisiologis yang sangat penting kalau kita mau menulis jurnalistik sastra. Karena di sini ada tokoh gitu kan, ada sentral tokohnya. Itu yang dibutuhkan di dalam jurnalistik sastra. Ya seperti ada di dalam teori jurnalistik itu kan ada berita, namanya ada berita langsung, itu straight news. Itu yang Anda mungkin baca tiap hari, bupati ini meresmikan ini selesai, M5W1H selesai. Ada berita ringan tentang misalnya, oh artis ini senang menyelam, itu. Nah ada satu yang sebenarnya yang kemudian menjadi cikal bakal dari jurnalistik sastra ini adalah yang disebut sebagai berita kisah. Matanya membara, darahnya mendidih, jari-jari tangannya semakin kuat berpegangan pada celurit itu. Ketika laki-laki itu melintas di depannya, ia menerjang dan cek, darah berhamburan. Itu jurnalistik. Ini kaitannya dengan Carok tadi. Kalau saya mulai dari leadnya kayak gitu ya. Itu jurnalistik atau sastra?
Itu jurnalistik atau sastra? Nah, oke, tolong dipikirkan, nanti saya tunjuk satu lagi sekarang. Laki-laki itu berdiri di pinggir jalan, di tangannya tergenggam celurit. Darah saya terasa mendidih melihat laki-laki itu melintas di depan saya, kata MH ketika ditanya di kantor polisi. Bisa dibedakan kan antara jurnalistik dan sastra. Yang pertama itu adalah opini. Bagaimana Anda bisa melihat darah dia mendidih? Nggak bisa. Artinya nggak faktual, non faktual. Itu adalah interpretasi, gitu loh. Nah, kalau misalnya bisakah itu dipakai sebagai lead atau awal dari tulisan jurnalistik? Tidak, karena itu bukan dari fakta yang bisa dilihat, bisa diverifikasi. Tetapi yang kedua itu ya, laki-laki itu berdiri gitu, itu namanya di dalam proses penulisan jurnalistik adalah rekonstruksi. Bukan hanya polisi aja melakukan rekonstruksi, wartawan itu melakukan rekonstruksi. Karena apa? Karena wartawan itu tidak menyaksikan peristiwa itu. Dia melakukan rekonstruksi karena dia tidak menyaksikan dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta tersebut. Nah, jadi kalau misalnya Anda sebagai pembaca dengan mudah sebenarnya bisa membedakan. Pertanyaannya adalah apakah itu faktual atau tidak. Makanya dengan cara beda membaca pun juga bisa gitu loh. Ya, kalau misalnya yang kedua itu saya baca seperti tadi, laki-laki itu berdiri di pinggir jalan, ya nggak bagus gitu. Tetapi kalau dia dengan sastra, kalau Anda bacakan matanya membara, darahnya mendidih, ya mungkin matanya membara kita bisa lihat matanya memerah gitu kan. Tapi dalam rekonstruksi kan nggak bisa. Wah ya mas, waktu itu mata saya merah, nggak mungkin gitu. Oke, tambahan saya ilustrasi aja. Oke, tepuk tangan ya. Semakin kita dapat menangkap itu, nah, sesi berikutnya adalah tanya jawab dan langsung saya lemparkan ke teman-teman. Ada dibatasi 3 penanya ya. Silahkan menunjukkan jarinya, jempolnya juga boleh. Jadi kalau mau menulis itu Mbak, kalau dalam rumusan jurnalistik itu ada kan, tinggal bertanya pada apa yang ingin Anda tulis, kan gitu. Mengapa Anda ingin menulis itu? Sama juga. Tapi kemudian Anda begitu di lapangan ada juga apa yang terjadi, ada apa kan, pertanyaan itu kemudian muncul kemudian jawaban. Oh, suku Baduy sekarang sudah mulai ini, misalnya gitu kan, sudah mulai modern gitu kan. Saya baru beberapa hari yang lalu itu ada media menulis tentang, kalau nggak salah di koran Kompas itu, tentang suku Baduy, bagaimana perkembangan masyarakat itu di dalamnya sekarang itu. Kalau mungkin di sini nggak tahu, kalau di Jakarta itu hampir kita suatu waktu kita lihat berderet-deret orang Baduy gitu, berjalan gitu tanpa alas kaki dengan pakaian adatnya gitu, menawarkan apa yang mereka punya. Biasanya saya beli satu selendang gitu harganya 50.000 gitu, mereka biasanya begitu. Nah, kalau untuk menulis sesuatu tidak ada rumus yang cespreng atau yang cepat untuk bisa, Mbak. Kalau Anda memang tertarik pada dunia penulisan itu, satu yang bisa saya sarankan itu adalah berlatih. Tidak ada jalan lain, berlatih dan berlatih. Sebenarnya ya kayak menulis itu orang bilang, gitu. Orang bilang itu kayak orang belajar naik sepeda gitu, berlatih terus. Cuman kalau pada tingkat seperti Anda laporan lapangan seperti itu, jadi mungkin sudah nggak latihan naik sepeda, tapi sudah latihan balapan motor. Jadi dua tinggi sudah itu. Kalau misalnya Anda menulis berita kayak itu terjadi kecelakaan kayak gitu ya, mungkin latihannya naik sepeda. Tapi kalau sudah sampai ke jurnalistik sastra yang seperti yang kita bicarakan, mungkin sudah belajarnya kalau di olahraga itu mungkin sudah F1 itu, gitu loh. Jadi tingkatnya memang sudah tinggi, kemampuan bahasa bagus,
penguasaan terhadap kata. Bisa aja kalau misalnya penempatan satu kata saja akan berbeda pada bentuk alinea, pemindahan alinea misalnya. Misalnya ada mengatakan ini, Partai Demokrat, salah seorang tokoh Demokrat mengatakan bahwa lumayan hasil pemilu saat ini. Terus pindah ke alinea berikutnya, bisa mengatakan bukan hanya lumayan, tapi Demokrat memang berhasil mencapai hasil yang lebih bagus. Kemudian fakta, misalnya diharapkan dia dapat 2 kursi, ternyata ini dapat 5 kursi. Itu fakta pendukungnya dari kesimpulan bahwa bukan hanya lumayan, tapi lebih gitu kan. Nah, karena apa? Fakta pendukungnya ada. Dan Anda bisa melakukan itu kalau Anda sudah lama berlatih. Jadi saran saya kalau satu itu lah, yaitu 1 berlatih, 2 membaca. Banyak aja membaca. Ya kalau saya melihat hadiah Nobel, hadiah Nobel yang tahun ini adalah yang diberikan pada jurnalistik sastra, bukan based on sastra tapi based on jurnalistiknya, tetapi ditulis dengan sastra. Saya menyatakan bahwa ini secara resmi sudah diakui kan. Salah satu jenderal sastra mungkin nggak tahu. Saya memang jurusan sastra tapi tidak begitu tingkatan saya tidak pada peneliti gitu. Saya penikmat sastra betul. Pencipta pernah nulis puisi sekali sehingga Henry Ramadan panas gitu ya pernah. Habis itu nggak nulis puisi lagi, sudah kebiasaan nulis berita itu Ahmadun itu bagus. Ahmadun dia jadi penyair dulu, sudah matang jadi penyair baru jadi wartawan di Republika. Jadi sampai sekarang kepenyairannya masih tetap. Kalau di dalam teori jurnalistik yang umum itu ada 6 kelayakan berita. Itu adalah signifikan, itu bahwa sesuatu yang penting layak diberitakan. Ada magnitude besar, sesuatu yang besar layak tapi besar ini pun harus dipahami lagi. Besar tidak selalu dalam angka. Misalnya kenaikan harga BBM 100 rupiah itu besar, walaupun 100 rupiah gitu. Karena apa? Dampak dari kenaikan 100 rupiah ini besar, itu namanya itu layak. Ada proximity namanya, kedekatan. Ada namanya kedekatan itu ada dekatan emosi. Misalnya ada peristiwa Mina sebagai orang Indonesia yang sebagian besar Muslim itu merasa dekat dengan peristiwa itu. Ada jemaah haji yang meninggal karena ini. Itu secara emosional, padahal jarak jauh. Tetapi secara emosional kita dekat. Tapi juga dekat, misalnya kata, kalau saya sih ini perlu diperdebatkan lagi. Menurut saya katanya kalau orang Jogja senang membaca berita tentang Jogja. Ya bisa jadi begitu, gitu untuk proximity. Terus kemudian ada humanity gitu, human interestnya ada unsur manusiawinya, human interest itu. Nah, itu harus dipenuhi baru namanya layak berita. Apakah semua harus dipenuhi? Ya bisa jadi. Karena kalau saya di Tempo itu yang 6 itu diperpanjang lagi menjadi 17 kelayakan. Jadi kalau kita dalam rapat redaksi itu beradu gitu. Jadi si A ngusulkan ini, si B ngusulkan ini, si C ngusulkan ini. Dalam rapat itu ini layak nggak? Layak. Berapa unsur kelayakan yang dia kandung? Cuma 2 aja. Terus berapa? Minimalnya kita ditentukan oleh redaksi. Minimal 5 unsur harus memenuhi. Baru kita ke rapat berikutnya. Tepuk tangan dong untuk Ade ya. Nampaknya satu sesi saja untuk pertanyaan, tidak penanya. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan, kita masih ada bincang-bincang di luar ini karena masih ada sesi kedua Mas Edi Ramadan. Oke, tapi paling tidak akan saya rentetkan kesimpulan sedikit saja dari pertanyaan tadi bahwa bagaimana caranya mempelajari itu tidak ada jalan lain kecuali berlatih dan berlatih ditambah 1 membaca.
tidak ada jalan lain kecuali itu. Kemudian sudah selayaknya Mas Arif ya, bahwa jurnalistik sastra itu memang harus diakui, dan ini terbukti kemarin Nobel Sastra sudah diberikan kepada Svetlana Klimacovic dari Eropa Timur ya. Kemudian yang ketiga, standar kelayakan. Ini ada standar sendiri, bisa dicari standar kelayakan bisa dimuat di mana. Kalau di blog, terutama blog ya, bisa dipertanyakan, atau paling tidak iki sopo sih gitu. Kalau Irma Tambunan dari Kompas itu tidak perlu dipertanyakan misalnya. Kalau yang nulis Linda Kristanti tidak perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang lain yang belum kita kenal, nah itu perlu ditanyakan. Oke, terima kasih kepada Bli Made Suarjana. Aplaus untuk kita semua. Apabila ada banyak salah dari saya, mohon maaf, dan saya serahkan kepada